Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman relawan belajar dari rumah? Saya harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Berhubung pada saat ini perpanjangan PSBB sudah diberlakukan. Sebelum pada ulasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dikarenakan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aida. Saya berasal dari mahasiswa bidik misi Institut Agama Islam Negeri Madura. Jadi, mengapa saya bergabung dengan relawan mengajar dari rumah? Dikarenakan pada saat COVID-19 semua sekolah diliburkan dan mereka diharuskan untuk belajar dari rumah. Orang tua, khususnya pada sekitar desa saya, kewalahan atau kebingungan bagaimana cara agar anak-anak mereka tetap belajar dan mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan dari sekolah. Dikarenakan tidak semua siswa atau tidak semua anak-anak bisa mengikuti atau bisa belajar dari rumah. Untuk itu saya berinisiatif untuk membantu para orang tua agar mereka tidak kewalahan dalam pembelajaran ini. Jadi saya setiap hari ataupun setiap minggunya saya mengajak pada adik-adik untuk belajar, seperti halnya saya mengajarkan materi-materi yang ada di sekolah. Untuk terlebih dahulu, namun sebelumnya saya meminta bantuan kepada orang tua dari murid-murid agar mereka memberitahu saya apa saja pelajaran yang ada di sekolah, dan tentunya saya bisa mempersiapkan diri untuk membantu mereka dalam pembelajaran tersebut. Dalam metode pembelajaran saya menggunakan metode bermain sambil belajar. Berhubung saat ini mereka diharuskan untuk belajar dari rumah, tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah. Jadi jika hanya berpatokan pada pembelajaran saja, maka adik-adik akan merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya menyelipkan metode belajar sambil bermain. Untuk itu adik-adik bisa bersemangat dalam pembelajaran. Jadi walaupun adik-adik tersebut melaksanakan belajar dari rumah, mereka tetap tidak ketinggalan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, seperti halnya belajar menghitung untuk anak-anak TK dan belajar menghitung dan belajar membaca huruf. Namun di sini saya tidak hanya mengajar pada anak-anak TK saja, melainkan juga pada anak-anak madrasah, teman-teman kelas akhir MTS dan teman-teman kelas akhir SMK. Dan untuk anak-anak madrasah, saya mengajarkan seperti memperkenalkan para malaikat, para sahabat Nabi, dan juga
juga sifat-sifat wajib maupun sifat-sifat muhal bagi Allah dan para utusan. Jadi pembelajaran di sini saya berupaya untuk jadi di sini saya tetap mengkondusifkan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Jadi semisal kan adik-adik berminat untuk belajar menghitung, saya tidak akan mengajarkan adik-adik untuk membaca, karena jika keinginan saya dan adik-adik tersebut bertolak belakang, maka pembelajaran tidak akan kondusif atau tidak akan maksimal. Jadi untuk pembelajaran kelas akhir MTS maupun MA, untuk anak-anak MTS saya mengajak mereka untuk bersemangat agar nilai pada raport mereka tidak rendah ataupun tidak merah. Untuk itu saya mengajak untuk mereka tetap bersemangat dalam belajar. Semisal mereka kurang paham dalam pembelajaran structure dalam bahasa Inggris, jadi saya mengajak mereka untuk belajar bahasa Inggris tersebut dalam setiap minggunya berbeda. Semisal pada minggu ini saya mengajarkan mereka untuk belajar structure, maka pada minggu yang akan datang saya mengajarkan mereka untuk belajar reading maupun writing. Namun pembelajaran sebelumnya tetap diulang sedikit demi sedikit agar mereka tidak lupa pada pembelajaran tersebut. Dan untuk adik-adik SMK, melainkan mereka setelah dari SMK mereka akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Berhubung saat ini KIP telah dibuka dan KIP kuliah telah diberlakukan, maka mereka harus memaksimalkan pada nilai raport mereka. Jadi saya tekankan agar mereka tidak malas belajar dan tetap mengikuti pelajaran saya, agar pada raport mereka mendapat nilai tinggi nantinya di sekolah. Untuk itu dibutuhkan semangat adik-adik dan kerja keras saya. Jadi saya berupaya agar mereka tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Berhubung pada desa saya, pada sekitar desa saya ini, siswa yang melanjutkan pada perguruan tinggi itu sangat minim atau sangat sedikit, dikarenakan mereka beranggapan bahwa kuliah itu menghabiskan biaya yang sangat banyak. Padahal jika mereka mampu dan mau berusaha, mereka bisa mengikuti KIP kuliah, yang mana pada KIP kuliah tersebut mereka dibiayai oleh pemerintah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Jadi di sini saya juga memberikan motivasi maupun arahan kepada adik-adik agar mereka tetap melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan pendidikan. Dan memberitahu bahwasannya di sini pendidikan tidak hanya berupa pada saja. Melainkan jika mereka punya kemauan ataupun keinginan, mereka bisa mengikuti KIP kuliah tersebut. Jadi jika sebelum mengajar dari rumah ini mereka malas-malasan untuk belajar, sejak saya bergabung dengan mengajar dari rumah ini, mereka bisa mengerti bagaimana pentingnya pendidikan. Dan untuk adik-adik madrasah maupun adik-adik TK, mereka jadi
bersemangat untuk belajar. Jika sebelumnya mereka malas-malasan, jadi saya di sini menggunakan metode belajar sambil bermain. Jadi mereka bisa have fun dalam pembelajaran tersebut. Nanti saya akan memberi lampiran atau mencantumkan foto pada akhir video ini. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download from upnafm.com. Jadi teman-teman relawan mengajar dari rumah, foto-foto sebelumnya adalah hasil dari foto dokumentasi waktu pada saat saya mengajarkan adik-adik, mulai dari mengajar adik-adik TK, adik-adik madrasah, adik-adik MTS maupun adik-adik SMK. Tadi juga ada siswi sekolah dasar pada dokumentasi tersebut, melainkan pada saat dokumentasi tersebut adik-adik tidak berkenan untuk menggunakan seragam. Namun tadi pada saat foto SMK dan MA, karena mereka fokus untuk belajar, jadi mereka menggunakan seragam untuk menumbuhkan rasa semangat mereka. Jadi jika mereka tidak memakai seragam, mereka merasa itu hanya main-main gitu. Jadi mereka berkenan untuk menggunakan seragam. Begitu teman-teman. Berhubung pada saat ini perpanjangan PSBB sudah diberlakukan, jadi jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसे है कोका रम Bloody apple on a Mac Just like Jill and Jack Gosh होते यूं ही साथ साथ We'd be together Forever and never You and me and you कभी होगा नहीं But all I really want is you You and me and you कभी होगा But you can only wish that it's true. Oh, Chandni, ऐसा होता नहीं. It's just not meant to be. Oh.